Warga Kampung Bayam yang masih bertahan di area Jakarta International Stadium atau JIS akhirnya setuju pindah ke rumah susun Nagrak, tetapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, warga meminta fasilitas bus sekolah untuk anak-anak mereka. Syarat kedua, warga tinggal di Rusun Nagrak hanya sementara, sembari mereka mengurus tempat tinggal di Kampung Susun Bayam, KSB. Lalu yang ketiga, warga meminta pemerintah tidak membongkar tenda di samping JIS hingga ada kejelasan tempat tinggal layak untuk mereka. Minawati, koordinator jaringan rakyat miskin kota saat ditemui di tenda hunian warga eks Kampung Bayam, menyampaikan persyaratan itu telah disampaikan kepada pemerintah kota setempat. Ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi, yakni warga pindah ke Nagrak Cilincing secara permanen. Bagaimana dengan kondisi terkini di Kampung Bayam? Kami kini sudah tersambung dengan rekan kami Syahda Yostiza yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Syahda, silakan dengan laporan Anda di sana. Baik, selamat siang Yohana dan juga pemirsa. Warga Kampung Bayam masih memilih tinggal atau bertahan di tenda yang mereka bangun. Ini tepatnya di belakang saya menjadi penampakan dari tenda yang menjadi saksi dari eksistensi warga Kampung Bayam. Tepatnya mereka bangun dari November 2022 lalu. Hingga kini memang mereka menempati tenda ini hampir selama 1 tahun sembari menantikan kepastian hunian bagi mereka untuk tempat tinggal yang layak huni bagi warga Kampung Bayam. Tadi juga berdasarkan pantauan kami, memang sebelumnya di sini ada 21 kakak, namun hingga kini tinggal tersisa 11 kakak yang tinggal. Mereka juga memilih masih bertahan dan melanjutkan aktivitas. Tadi juga kami melihat bahwa ada mereka yang masih berdagang. Kemudian juga untuk satu kamar ini bisa dihuni oleh 6 sampai dengan 10 orang, termasuk di dalamnya ada anak-anak yang tinggal di dalam situ. Hingga kini Yohana dan juga pemirsa, warga dari Kampung Bayam ini menantikan hak mereka untuk bisa tinggal di rumah susun atau unit yang sebelumnya dijanjikan kepada mereka, yakni Kampung Susun Bayam, di mana warga tadi menjelaskan bahwa mereka sudah menerima surat ketetapan, kemudian unit nomor hunian, namun memang belum menerima serah terima kunci secara resmi. Karena ini memang menjadi perdebatan lebih lanjut bahwa pertanyaan dari warga Kampung Bayam itu sendiri, mengapa mereka tidak diperkenankan untuk tinggal di Kampung Susun Bayam yang menjadi saksi dari keberadaan mereka yang terdampak atas terbangunnya Jakarta International Stadium itu sendiri. Namun dengan pertimbangan lebih lanjut dan juga diskusi bersama, sekaligus menyampaikan beberapa hal kepada Pemprov DKI dengan persyaratan tertentu. Saya bisa menjelaskan kepada Yohana juga pemirsa poin-poin persyaratan tersebut. Yang pertama yakni mereka berharap agar tenda yang mereka bangun ini tidak digusur sebelum nantinya mereka mendapatkan kepastian atas hunian yang layak bagi diri mereka. Kemudian yang kedua yakni mereka atau warga Kampung Bayam ini bersedia untuk menempati Rusun Nagrak, namun tidak dalam konteks relokasi atau pemindahan selamanya, tetapi hanya dalam sementara waktu, mengingat bahwa mereka sendiri juga menolak untuk mengganti identitas mereka, kemudian juga keterangan tempat dalam kartu keluarga mereka. Mereka juga menolak untuk mengganti alamat dari tempat mereka tinggal. Selain itu juga persyaratan yang ketiga dari warga Kampung Bayam itu sendiri, yakni pemerintah diharapkan bisa menyiapkan atau menyediakan fasilitas bus sekolah bagi anak-anak mereka yang tinggal di sini. Selain itu juga dari Pemprov DKI Jakarta sendiri memang menyebutkan bahwa untuk pemindahan di Rusun Nagrak, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara ini disebutkan gratis, mengingat peraturan gubernur nomor 87 tahun 2021 bahwa
pemerintah ini tidak memberikan retribusi atau biaya sewa terhadap warga Kampung Bayam. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan bagi mereka tentunya apabila jika peraturan ini dihapus, bagaimana kemudian pertimbangan atas biaya sewa yang itu menjadi pikiran lebih matang bagi warga Kampung Bayam itu sendiri. Kembali ke studio Yohana. Baik, terima kasih Syahda atas informasi Anda dari lokasi. Selamat bertugas kembali.